فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون, selalu khatib membacakan firman Allah Jalla wa'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah engkau mati kecuali seutuhnya berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mentafsirkan kata taqwa dengan al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Jalla wa'ala, wal imanu bitanzil, dan beriman kepada wahyu Allah Jalla wa'ala, war ridha bil qalil, dan engkau harus ridha dengan rizki yang menurutmu sedikit, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan kau persiapkan bekal untuk perjalanan panjangmu ke negeri akhirat. Ayyuhal mu'minun, suatu hari datang orang-orang Badui, orang-orang Arab pedalaman, datang kepada Nabi kita yang mulia salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, amanna bik. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi SAW tidak bisa membaca apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Maka ketika orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami beriman, yang menjawab adalah bukan Rasul kita alaihi salatu wassalam. Siapa yang menjawab jamaah? Allahus Sami'ul Alim. Allah yang menjawab. Allah mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu datang menemuimu wahai Rasul dan mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan belum, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakan kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk di dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, kalau kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, la yalidkum min a'malikum syai'a, Allah tidak akan mengurangi ganjaran amal kalian sedikit pun. Ayat dalam surat Al-Hujurat adalah pembuka dari khutbah kita hari ini yang kita beri judul menolong ditolong, membantu dibantu. Dan itu sunnatullah. Di antaranya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang kaidah al-jaza'u min jinsil amal,
bahwasanya balasan sesuai amal. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang, yang menyayangi makhluk Allah, akan Allah sayangi. Maka siapa yang menolong, Allah akan tolong. Satu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, suatu hari orang-orang miskin dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya itu telah memborong tingkat derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Maka Nabi SAW mengatakan, mengapa demikian? Maka para sahabat yang miskin ini mengatakan, Ya Rasulullah, mereka solat sebagaimana kami solat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bersedekah dan bisa memerdekakan budak dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ingin menghibur sahabatnya, dan inilah kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, menghibur kaum muslimin, bukan menakut-nakuti mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sahabatku, maukah kalian aku ajarkan tentang sesuatu yang kalau kalian lakukan, kalian akan bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian, dan kalau kalian lakukan, kalian bisa mendahului orang-orang yang datang setelah kalian. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, bertasbihlah 33 kali, bertahlillah 33 kali, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertakbirlah 33 kali setiap kalian selesai salat. Bahagia mereka. Kemudian mereka pulang jamaah. Kemudian kata perawi Ibnu Salih rahimahullah, dia mengatakan, tidak lama setelah itu, beberapa hari atau beberapa saat kemudian, mereka datang lagi kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, Ya Rasulullah, saudara kami orang-orang kaya tahu tentang amalan yang engkau ajarkan kepada kami, dan mereka pun melakukannya ya Rasulullah. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah Jalla wa Ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jamaah, apa yang tidak diamalkan oleh sahabat-sahabat yang miskin radhiyallahu anhum? Semuanya mereka amalkan. Hanya satu yang mereka tidak bisa saingi orang-orang kaya. Apa itu? Mereka tidak bisa bersedekah jamaah. Mereka bersedih, mereka berduka, lara hati, filu qalbu mereka. Karena mereka tahu Allah Jalla wa Ala mengatakan, Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan orang yang menanam satu benih, kemudian menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir menghasilkan 100 benih-benih yang baru, dan Allah Subhanahu wa taala mengkali lipatkan sesuai dengan kehendaknya. Mereka ingin mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang kaya, dan mereka tahu tentang firman Allah Jalla wa Ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mencapai kebaikan yang sebenarnya. Sampai kapan? Sampai kapan jemaah? Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dan kalian sukai. Kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah kecemburuan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka ingin berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka ingin berlomba-lomba di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan orang miskin pun
mereka berharap pahala yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Tetapi orang miskin tidak perlu bersedih. Tidak perlu banyak uang untuk bersedekah. Tidak perlu banyak harta untuk berinfak di jalan Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW mengatakan, dirhamun wahid sabaqa mi'atu alfi dirham. Ada 1 dirham yang diinfakkan, itu bisa mengungguli orang yang berinfak dengan mi'atu alfi dirham, 100.000 dirham. Kenapa jamaah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena orang yang berinfak 1 dirham ini dia cuma punya 2 dirham. Satunya dia infakkan di jalan Allah, satunya untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sementara orang yang berinfak 100.000 dirham, dia punya uang banyak, dan itu biasa bagi dia jamaah. Maka ini adalah sebuah pesan dari Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya sedekah tersebut bukanlah hanya jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kaya. Karena itu hadirin ayyuhal mu'minun rahimakumullah, tetapi orang kaya pun harus ambil kesempatan. Orang kaya pun harus ambil kesempatan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairus sadaqati an zahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari orang yang mampu. Apakah ada 2 pertentangan? Tadi Nabi SAW di awal mengatakan 1 dirham mengungguli 100.000 dirham. Sementara hadis yang berikutnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sedekah terbaik itu adalah dari orang yang mampu dan kaya. Tidak mungkin Nabi SAW berkata sesuatu yang bertentangan. Maka para ulama mengatakan semua besar, baik atau tidak, itu hatimu yang menentukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah tidak melihat kepada fisik kita, tidak kepada harta kita, tetapi Allah melihat kepada amal dan hati kita. Jamaah rahimakumullah ayyuhal mu'minun. Jiwa kita dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa kita ini terus dan terus menyeru kepada dosa, menyeru kepada keburukan. Kalau Anda ingin bersedekah, Anda ingin berinfak, akan dilarang oleh jiwa Anda. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama adalah ketika engkau sehat, sahihun syahih, takhshal faqr. Ketika engkau sehat, ketika engkau takut miskin, dan ketika engkau pelit. Itu pahalanya dilipat kalikan jamaah. Dan tidak mungkin harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah Jalla wa'ala tersebut berkurang. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma naqasat malun min sadaqah. Tidak mungkin harta tersebut berkurang karena sedekah. Logikanya berkurang. Anda punya 1 juta, Anda infakkan 500, kurang berapa? 500. Tetapi Nabi SAW mengatakan tidak berkurang. Nabi SAW mengatakan tidak berkurang. Kalau Anda bilang kurang, Anda mendustai Rasul Anda alaihi salatu wassalam. Yang terlihat memang berkurang jamaah, tetapi Allah akan ganti. Dan kalau kita cek, tadi di awal khatib mengatakan wasiat yang harus disampaikan oleh seorang khatib adalah wasiat takwa. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bertakwa, bertakwa, bertakwa. Kalau kita baca Quran, ayat-ayat Ar-Rahman, ternyata sifat orang yang bertakwa yang pertama kali apa? Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa ini orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang percaya, yakin, beriman kepada perkara gaib. Dan Rasulullah mengajak kita beriman dengan perkara gaib. Di dalam sabda beliau, sedekah tidak mungkin mengurangi harta. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam hadis qudsi, anfik ya bena Adam, unfik alaik. Berinfaklah wahai anak Adam,
Bersedekahlah wahai anak Adam, aku akan berinfak dan aku akan bersedekah kepadamu. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, tema dari khutbah kita ini adalah menolong, ditolong. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal bayan wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi katsira wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin ba'athahu Allahu basyira wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Menolong, ditolong. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak. Kalau engkau mendengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pasang baik-baik pendengaranmu. Karena akan ada perintah yang Allah perintahkan atau larangan yang Allah larang. Allah mengatakan dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah tolong kalian. Menolong, ditolong. Kalau kalian tolong Allah, Allah tolong kalian. Dan Allah akan teguhkan langkah-langkah kalian. Maka salah seorang ahli tafsir di abad kita ini, Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ini adalah perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang mukminin agar mereka menolong agamanya, menolong dakwah kepada agamanya dan berjihad melawan musuh-musuhnya. Apabila mereka lakukan itu, Allah akan kokohkan langkah-langkah mereka. Allah akan tolong mereka. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, kalian akan ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah, dakwah. Ada orang yang melakukan kebaikan dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada orang yang melakukan kebajikan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang yang melakukan kebajikan dengan banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi ini hari Jumat. Tetapi ada orang yang di sana amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada Allah Jalla wa'ala. Mana yang lebih utama? Apakah yang mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Apakah yang berselawat kepada Rasul? Apakah yang mengucapkan kalimat tahlil? Yang lebih utama adalah yang berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengatakan, daripada orang yang mengajak kepada Allah dan mengatakan aku termasuk orang-orang yang muslim. Dakwah tidak semuanya bisa. Kita tidak mampu berdakwah seperti para ulama. Kita juga bukan para nabi dan rasul. Tetapi kita bisa berdakwah jamaah. Bagaimana? Harta kita. Bantu pihak-pihak yang berdakwah di jalan Allah. Jangan sampai suatu tempat, suatu lembaga yang biasa berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala kemudian sirna hanya karena kaum muslimin tidak peduli. Kita khawatir Allah Jalla wa'ala akan bertanya tentang itu di hari kiamat. Kita tidak bisa menyampaikan ayat Al-Quran, kita tidak bisa sampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tapi kita bisa bantu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza matal insan." Kalau manusia itu wafat, terputuslah amalnya.
kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Sedekah jariyah ya jemaah. Sedekah jariyah. Anda bantu dakwah di jalan Allah. Anda bantu orang-orang yang menyebarkan dakwah sesuai Al-Quran dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengajarkan satu orang mengamalkan. Anda termasuk dapat pahalanya. 2 orang diteruskan kepada generasi berikut, diteruskan. Anda sudah tidak ada pahalanya masih jamaah. Dan ingat, Allah menjelaskan tentang penderitaan atau apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang menghuni kubur. Mereka mengatakan, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Penduduk kubur mengatakan, ya Allah, kalau Engkau tunda aku sampai waktu tertentu, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Dia akan memilih sedekah jariyah ya jamaah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infaklah dari apa yang kami beri. Saya ulangi, infaklah dari apa yang kami beri. Ternyata infak kita itu bukan beban sebenarnya, hartanya dari Allah. Sebelum datang hari yang di sana tidak ada lagi, tidak bermanfaat lagi. Syafaat, yaitu kecuali yang Allah izinkan, tidak bermanfaat juga kerabat-kerabat. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat sekitar kita. Di negeri ini, di sana ada yang menyebarkan paham liberal, ada yang menyebarkan paham semua agama jalan menuju surga. Ada yang mengatakan agama itu harus mengikuti adat istiadat. Semua pemahaman disebarkan. Ketika itu semakin jelaslah bahwasanya betapa penting mendorong dan mendukung dakwah yang menyeru kepada jalan Allah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Satu hal yang ingin saya katakan kepada kita semua. Seorang ulama mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiyal baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala, maka itu adalah bala, itu adalah musibah. Semoga yang sedikit bisa dipahami. Semoga Allah Rabbul Alamin mudahkan kita untuk mengamalkan. Semoga Allah Rabbul Alamin lebih menjadikan hati kita rindu pertemuan dengan negeri akhirat dan menatap wajahnya Jalla wa Ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا ولا تؤن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والكفر والكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. أقول ما تسمعون. أقيم الصلاة.